Sebuah bola kita lempar vertikal ke atas, maka kecepatan bola tersebut semakin ke atas semakin berkurang hingga bola tersebut sampai pada ketinggian tertentu, di mana pada ketinggian tersebut kecepatan bola sama dengan 0 atau bola sesaat berhenti. Kemudian bola berbalik arah bergerak ke bawah. Semakin ke bawah, kecepatan bola tersebut akan semakin besar. Bisa disimpulkan, ketika bola bergerak ke atas, dia mengalami perlambatan, dan ketika bola bergerak ke bawah, dia mengalami percepatan. Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Program berikut ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Tujuan dari pembelajaran gerak vertikal ini, kalian harus dapat merumuskan 1. Gerak vertikal ke bawah, 2. Gerak vertikal ke atas, 3. Gerak jatuh bebas, serta dapat mengaplikasikannya untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya gravitasi yang menimbulkan percepatan terhadap pergerakan benda adalah salah satu aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Terdapat 3 jenis gerak lurus berubah beraturan yang dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Sebelum kita membahas gerak vertikal lebih lanjut, terlebih dahulu kalian harus ingat pelajaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang GLBB. Kalian harus ingat atau harus paham, harus tahu rumus-rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Adapun yang sudah kalian pelajari dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu besaran percepatan, yang rumusnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT min V0 per T. Kecepatan akhir VT sama dengan V0 plus AT. Jarak tempuh S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Dan rumus apabila di dalam soal tidak diketahui waktunya, kita gunakan 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Jadi rumus-rumus ini harus kalian kuasai, karena rumus ini merupakan dasar dari rumus gerak vertikal. Seperti sudah diungkapkan, gerak vertikal adalah contoh dari GLBB. Benda yang bergerak vertikal akan mendapat percepatan tetap sebesar 9,8 meter per second kuadrat, walaupun kadang-kadang dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Percepatan tetap tersebut dinamakan percepatan gravitasi atau disingkat dengan G. Contoh, benda yang dilempar vertikal ke atas akhirnya akan jatuh ke tanah, seperti yang sudah diilustrasikan di awal. Gerak vertikal dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Gerak vertikal ke bawah, 2. Gerak vertikal ke atas, dan 3. Gerak jatuh bebas, di mana ketiga-tiganya ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita awali dengan pembahasan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, benda yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0, maksudnya V0 memiliki kecepatan awal, benda akan bergerak ke bawah dipercepat dengan percepatan gravitasi G. Gerak tersebut dinamakan gerak vertikal ke bawah.
Jika gesekan udara dan faktor lain diabaikan, maka persamaan GLBB berlaku pada gerak vertikal ke bawah, yaitu dengan mengganti percepatan linear A oleh percepatan gravitasi G dan jarak S diganti dengan ketinggian H. Berikutnya rumus gerak vertikal ke bawah. Untuk menentukan ketinggian, kita gunakan rumus H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Untuk menentukan kecepatan pada saat tertentu atau kecepatan akhir, VT sama dengan V0 plus GT, di mana H adalah tinggi dalam meter, V0 adalah kecepatan awal dalam meter per second, G percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, T adalah waktu dalam second, dan VT adalah kecepatan saat T second dalam meter per second. Berikut gambaran posisi dari besaran-besaran pada gerak vertikal ke bawah. Pada ketinggian tertentu ada sebuah benda, dalam hal ini adalah buah, bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal V0. Setelah T second, perubahan kecepatannya menjadi VT sama dengan V0 plus GT. Sedangkan ketinggian benda tersebut adalah H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Yang kedua, kita lihat gerak vertikal ke atas. Jika sebuah benda dilempar tegak lurus ke atas, maka benda akan bergerak dan mendapat perlambatan sebesar min 9,8 meter per second kuadrat. Gerak demikian dinamakan gerak vertikal ke atas. Jika gesekan udara dan faktor lain diabaikan, maka persamaan gerak vertikal ke bawah berlaku pada gerak vertikal ke atas dengan percepatan gravitasinya negatif. Nah, rumus untuk gerak vertikal ke atas, ketinggiannya dirumuskan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kecepatannya dirumuskan VT sama dengan V0 min GT, di mana H adalah ketinggian dalam meter, V0 adalah kecepatan awal dalam meter per second, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, T adalah waktu dalam second, dan VT adalah kecepatan saat T second dalam meter per second. Yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0 atau V0-nya sama dengan 0. Nah, contoh dari gerak jatuh bebas, orang menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, penerjun payung, kemudian air terjun, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari gerak jatuh bebas. Rumus untuk gerak jatuh bebas ini lebih sederhana karena V0-nya sama dengan 0. Ketinggian untuk gerak jatuh bebas ini bisa dicari dengan menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan kecepatannya bisa digunakan rumus VT sama dengan GT. Kemudian rumus lain untuk kecepatan sama dengan akar 2GH, di mana bahwa H adalah ketinggian dalam meter, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, T adalah waktu dalam second, dan VT adalah kecepatan saat T second dalam meter per second kuadrat. Itulah rumus-rumus dari gerak vertikal, ya, baik itu gerak vertikal ke bawah,
gerak vertikal ke atas maupun gerak jatuh bebas, di mana ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk gerak vertikal ke bawah, G-nya positif, gerak vertikal ke atas, G-nya negatif, dan gerak jatuh bebas P0-nya sama dengan 0. Itu yang harus kalian ingat. Berikut ini adalah ringkasan dari pembahasan kita tentang gerak vertikal. Ini adalah ringkasan rumus-rumus gerak vertikal, bisa kalian lihat. Untuk kecepatan pada saat T second, pada gerak vertikal ke atas rumusnya adalah VT sama dengan V0 min GT. Pada gerak vertikal ke bawah, VT sama dengan V0 plus GT. Dan gerak jatuh bebas sama dengan VT sama dengan GT. Untuk ketinggian, gerak vertikal ke atas H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Untuk gerak vertikal ke bawah, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Dan untuk gerak jatuh bebas, H sama dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan apabila di dalam soal waktu tidak diketahui, maka untuk gerak vertikal ke atas kita bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Untuk vertikal ke bawah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas, VT sama dengan akar 2GH. Ya, rumus-rumus ini harus kalian ingat dan harus kalian pahami. Dan kalian terapkan nanti dalam pemecahan permasalahan. Untuk selanjutnya, agar pemahaman kalian lebih baik, maka kita akan lihat soal-soal. Soal yang pertama. Seseorang menjatuhkan batu dari puncak menara yang tingginya 225 meter di atas permukaan tanah dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, di sini percepatan gravitasinya kita ambil 10 meter per second. Tentukan A. Waktu yang diperlukan batu untuk sampai ke tanah. B. Kecepatan batu sesaat sebelum sampai ke tanah. C. Ketinggian batu setelah bergerak 2 second. D. Waktu yang diperlukan sehingga kecepatan batu 30 meter per second. E. Ketinggian batu saat bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Ya, kita lihat, kita selesaikan satu persatu. Kasus contoh ini apabila kita lihat dari soalnya adalah gerak vertikal ke bawah. Kenapa? Karena ada kecepatan awalnya. Kita lihat yang A. Waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai ke tanah, kita gunakan rumus H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Karena H-nya 225 meter, V0-nya 20 meter per second, dan G-nya 10 meter per second kuadrat, maka kita masukkan angka-angkanya. 225 meter sama dengan 20 meter per second dikalikan T plus setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, ini kita gunakan rumus. Kita sederhanakan dulu. 225 sama dengan 20T plus 5T kuadrat. Ya. Kita gunakan persamaan kuadrat. 225-nya kita pindahkan ke kiri, ke kanan. Maka 0 sama dengan 5T kuadrat plus 20T min 225. Ya, dimana T sama dengan dalam kurung T min 5 dikalikan T plus 9. Nah, dengan demikian di sini kita mendapatkan 2T. Nah, T mana yang harus kita gunakan? Untuk T ke 1 sama dengan 5 second. Dan T kedua sama dengan min 9 second. Yang memungkinkan adalah T1 5 second. Waktu tidak mungkin negatif, ya. Jadi T1 5 second. Jadi waktu yang dibutuhkan
Untuk sampai ke tanah itu adalah 5 second. Selanjutnya, kecepatan batu sesaat sebelum mencapai tanah. Kalian perhatikan gambar kecepatan batu ya, sesaat sebelum mencapai tanah, berarti di sini ya. Karena V0-nya sama dengan 20 meter per second dan G-nya kita gunakan 10 meter per second kuadrat, sedangkan T-nya adalah 5 second, maka kita gunakan rumus V sama dengan V0 plus GT. Sehingga V0-nya 20, G-nya 10, T-nya 5, maka V sama dengan 20 ditambah 10 kali 5. Sehingga kita dapatkan V sama dengan 70 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan batu saat sebelum mencapai tanah, 70 meter per second. Ketinggian batu dari tanah setelah 2 second. Karena V0-nya sama dengan 20 meter per second, G-nya 10 meter per second, dan T-nya sama dengan 2 second, maka kita gunakan rumus H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya 20, T-nya 2, G-nya 10, maka kita masukkan angka-angkanya 20 kali 2 ditambah setengah 10 kali 2 kuadrat, sehingga H-nya adalah 60 meter. Ya, ketinggian batu dari tanah setelah 2 second adalah 60 meter. Yang D, waktu yang dibutuhkan sehingga kecepatan batu 30 meter per second. Karena V0-nya 20 meter per second, PT-nya 30 meter per second, dan G-nya 10 meter per second, maka V sama dengan V0 plus GT. V-nya 30 meter per second, atau VT-nya ya 30 meter per second, V0-nya 20, G-nya 10, T-nya yang dicari. Nah, sehingga 30 min 20 sama dengan 10T. 10 dibagi 10 T-nya, maka T-nya adalah 1 second. Nah, untuk ketinggian batu dari tanah saat kecepatannya 30 meter per second, karena V0-nya 20 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan T-nya 1 second, maka H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya adalah 20, T-nya 1, ditambah setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Maka kita dapatkan H-nya adalah 25 meter. Untuk soal nomor 2. Bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan 25 meter per second, di mana G-nya kita ambil 10 meter per second kuadrat. Tentukan ketinggian bola tenis pada saat 2 second pertama. B. Kecepatan bola tenis pada saat 2 second pertama. C. Waktu yang dibutuhkan bola tenis untuk sampai di ketinggian, di titik tertinggi maksudnya. D. Ketinggian yang dicapai bola tenis. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, kita gambarkan seperti ini. Ya, kita uraikan satu persatu. V0-nya sama dengan 20 meter per second. Ya, penyelesaiannya kita lihat ketinggian bola tenis pada 2 second pertama. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan, nah ini misalkan posisinya di sini. Ketika dia sudah bergerak ke atas 2 second. Nah, berapa ketinggiannya atau H-nya di sini? Berapakah H-nya? Nah, karena V0-nya 25 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan T-nya 2 second, maka ketinggian bola bisa kita cari dengan menggunakan rumus H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ingat tanda negatifnya. H sama dengan, maaf, V0-nya adalah 25 ya. V0-nya 25 kali 2
dikurang setengah kali 10 kali 2. Nah, V0-nya diganti 25 ya. Jadi sama dengan 30 meter. Ya, jadi ketinggian setelah bergerak ke atas 2 second adalah mencapai ketinggian 30 meter. Ya, jadi ketinggian bola pada saat 2 second adalah 30 meter. Selanjutnya kecepatan bola tenis pada 2 second pertama. Kecepatannya berapa? Ya, pada posisi tadi ya, ini hanya 30 meter tadi. Nah, T-nya 2 second. Nah, kecepatannya berapa? Ini kecepatannya berapa? Nah, kita gunakan rumus karena V0 adalah 25 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan T-nya 2 second. Ya, rumus yang kita gunakan V sama dengan V0 min GT. Nah, ini V atau VT ya. VT sama dengan V0 min GT. Ya, V0-nya 25, G-nya 10, T-nya 2. Sehingga ketika dia berada pada ketinggian 30 meter atau setelah dia bergerak 2 second, kecepatannya menjadi 5 meter per second. Ya. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan bola tenis untuk sampai di titik tertinggi, di titik puncak. Gimana nih waktunya nih? Nah, berarti bolanya ini, bola tenis tersebut berada di titik puncak di sini. Ya, titik tertinggi. T-nya berapa? Nah, ketika sampai di titik tertinggi, ingat seperti di awal dikemukakan, ketika sampai di titik tertinggi, V-nya sama dengan 0. Ya, V-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis V sama dengan V0 min GT. V-nya 0, sehingga 0 sama dengan V0 min GT. Jadi V0 sama dengan GT. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik tertinggi adalah T sama dengan V0 per G. Ingat ya, T sama dengan V0 per G. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik tertinggi. V0-nya 25, G-nya 10. Jadi T-nya adalah 2,5 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak adalah 2,5 second. Ya. Selanjutnya, titik tertinggi yang dicapai bola tenis. Nah, titik tertinggi yang dicapai bola tenis berapa nih titik tertingginya dari posisi awal? Nah, berapa? Sedangkan waktu yang dibutuhkannya adalah 2,5 second tadi ya. Nah, karena T-nya 2,5 second ya, maka H maksimum sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan V0-nya 25, T-nya 2,5, G-nya 10, dan T-nya 2,5 dikuadratkan. Maka ketinggian maksimum yang dicapai adalah 31,25 meter. Nomor 3. Sebuah bola dilempar dari menara tanpa kecepatan awal. Berarti V0-nya sama dengan 0. Jika tinggi menara 18 meter dan G-nya 9,8 meter per second kuadrat, tentukan A. Waktu untuk sampai ke tanah, B. Kecepatan bola saat mencapai tanah. Nah, ini karena V0-nya sama dengan 0, maka kasus ini adalah gerak jatuh bebas. Untuk menentukan waktu sampai ke tanah, ya, karena H-nya 18 meter dan G-nya 9,8 meter per second kuadrat, maka kalian bisa menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. T sama dengan akar 2H per G. Jadi T sama dengan
Akar 2 kali 18 dibagi 9,8 meter per second. T-nya adalah 1,91 second. Selanjutnya, kecepatan bola saat sampai di tanah. Nah, ini ada dua metode kita gunakan. Metode 1 dengan menggunakan rumus V sama dengan GT, ya. Dengan T sama dengan 1,91 second dan G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Maka V-nya 9,8 dikali 1,91 yang hasilnya 18,7 meter per second. Atau dengan metode kedua, itu dengan menggunakan rumus V sama dengan 2GH, dengan H 18 meter dan G 9,8 meter per second kuadrat. Maka V-nya sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 18. Jadi V-nya adalah 18,7 meter per second. Jadi walaupun menggunakan metode berbeda, rumus berbeda, hasilnya sama. Nah, untuk selanjutnya setelah kita bahas contoh soal, maka di sini ada soal-soal latihan. Ya, ada soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan, ya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang gerak vertikal ini. Ya, silahkan nanti dikerjakan soal-soalnya. Soalnya adalah yang pertama, bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 20 meter per second. Tentukan ketinggian maksimum bola dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang kedua, kelereng dilempar vertikal ke atas dari bangunan yang tingginya 100 meter di atas tanah dengan laju awal 20 meter per second. Tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. B. Kelajuan kelereng ketika tiba di tanah dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Soal berikutnya, nomor 3, bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per second dan tiba di tanah setelah 2 second. Berapa kelajuan bola ketika menyentuh tanah, di mana G kita ambil 10 meter per second kuadrat. Nomor 4, batu dilempar ke dalam sumur dengan kelajuan awal 5 meter per second dan menyentuh permukaan air sumur setelah 2 second. Berapa kedalaman sumur? Soal berikutnya, buah kelapa terlepas dari tangkainya dan tiba di tanah setelah 3 detik. Berapa kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah, dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan yang keenam, bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Tentukan A. Percepatan benda, B. Jarak tempuh selama 3 second, C. Selang waktu benda mencapai laju 20 meter per second, dengan G kita ambil 10 meter per second kuadrat. Nah, inilah soal-soal sebagai latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, demikian penjelasan tentang gerak vertikal ini. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dengan baik, ya, sehingga kalian bisa mengerjakan penilaian-penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.